ya udah kelas 9 dan saya rasa itu telat. Oh, Ibu merasa telat? Ya. Kenapa? Kelas 9 itu saya merasa telat. Kenapa coba? Ini jarang ini. Kenapa Ibu? Ya karena kan untuk masuk sekolah SMA semi militer itu kan nilainya dari kelas 7 sampai kelas 9 kan. Bener. Kita baru join kelas 9, telat. kelas 7-nya Oh, gimana? gitu ya. Iya. Kelas 7 semester 1, kalau dia baru join kelas 7 semester 1, telat juga. Oh. Kan itu harus dari awal. Oh. Harus dari benar-benar dari masuk sekolah kelas 7 itu udah harus mulai belajar. Jadi saya masukkan dia dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, teman-teman Bimbel Nusantara Belajar, selamat datang di podcast Bimbel Nusantara Belajar, tempat kita ngobrol santai tapi penuh insight seputar persiapan masa depan generasi bangsa kita. Oke, nah ini Kak Damar udah lama banget. Kapan Kak Damar terakhir podcast sama orang tua siswa, Kak? Yang masuk KTB ya? Ya, yang masuk ke Kemangga Taruna Bayangkara pada saat itu ya. Nah, sekarang Kak Damar ini kedatangan tamu yang spesial lah ya. Juga sama spesialnya gitu ya. Jadi, kali ini kedatangan Bunda dan Anandanya juga yang datang ke Bimbel Nusantara Belajar, bahkan juga kakaknya yang memang alumni NB Bimbel Nusantara Belajar angkatan kedua, yang sekarang abangnya masuk ke angkatan udara, dia sudah tugas di Atang Sanjaya, gitu ya. Nah, spesialnya adalah ini sebuah keluarga yang saya pikir punya motivasi dan daya juang yang tinggi ya, terutama seorang ibu dalam memperjuangkan masa depan anak-anaknya yang luar biasa. Seorang ibu yang saya pikir unik ya, karena di tengah-tengah kesibukan beliau juga masih tetap untuk memprioritaskan pendidikan anak-anaknya nomor 1. Beliau juga ya di tengah-tengah kesibukannya juga terus berjuang ya, pokoknya mensupport anak-anaknya dengan sepenuh hati, tenaga, pikiran, jiwa, raga, udah pokoknya luar biasa lah ya. Nah, langsung aja ya, Kak Damar perkenalkan, ini ada Kisra dan ini ibunya Kisra gitu. Nah, untuk itu monggo silakan Kisra untuk memperkenalkan diri, juga nanti ibunya. Silakan Kisra. Perkenalkan, nama saya Kisra Fajrul Muda. Saya dari alumni NB 10. Ya. Ya, ibunya. Apa? Perkenalkan, saya Yohana, saya ibunya Kisra. Kebetulan anak saya yang nomor 1 juga di sini, Abiseka. Dulu juga alumni di sini. NB angkatan kedua, Teku Abiseka. Ya, kita tepuk tangan juga buat ibu dan Ibu Yohana dan Kisra ya. Oke. Nah, Kisra, coba cerita sedikit Ibu Yohana ya. Saya mau ke Ibu Yohana dulu ya. Ibu mungkin bisa cerita sedikit ya tentang Kisra. Bagaimana sih Kisra tuh sebenarnya anaknya itu anak yang seperti apa? Monggo Ibu, silakan. Gimana ya, dia nih anaknya nggak pernah main yang pasti. Kalau di rumah, pulang di sekolah ya udah langsung pulang. Nggak, jarang main. Kalau main juga pasti sama teman-teman di sekolah. Terus ya udah kerjanya cuma di sekolah, terus les, sekolah, les gitu aja. Sekolah, les, di rumah belajar enggak? Enggak. Nah, berarti memang tipikal gayanya si Kisra ini belajarnya di sekolah dan di tempat les. Nah, gitu ya. Terus apa lagi, Bu?
Yang unik dari anak ini apa sebetulnya? Dia memang kalau les itu ya udah fokus. Gitu. Nah, itu. Ya memang kadang-kadang ini kalau online nih Pak. Kalau online kadang-kadang ya sambil gini-gini. Tapi dengar gitu. Dengar. Walaupun dia sambil disambi kadang-kadang nonton YouTube atau kalau saya tanya, Anda nih ngomong apa? Tahu. Iya. Saya juga, ya udahlah. Saya kan juga pernah ngomong Pak. Iya. Gimana sih? Iya. Kayak gini gitu. Iya. Tapi kalau saya lihat nilainya bagus, ya udah. Ya udah, makanya nggak ada masalah. Yang penting outputnya ada kan. Betul. Jelas. Udah. Gitu. Iya. Nggak penting gitu mau cara. Iya, prosesnya bagaimana ya kan? Iya. Outputnya memang ada. Iya. Udah. Iya, baik. Memang kadang-kadang ngeselin ya karena ya nggak apa-apa. Memang jadi begini, tiap anak tuh beda-beda kan Bu ya, seperti waktu saya cerita sama ibu yang mungkin ibu sebagai ibunya, sebagai orang tuanya khawatir lah nih anak kok gayanya begini. Tapi memang stylenya begitu. Pada akhirnya saya bilang, Bu, udah kita lihat aja. Kalau misalkan hasilnya jelek, ya itu dia harus bertanggung jawab terhadap hasilnya. Tapi kan selama ini memang alhamdulillah kan enggak. Itu kan semua baik-baik saja dengan Kisra. Terutama tadi katanya TKA-nya berapa nilainya? 91. Oh, 91-an. Berarti kan lumayan ya namanya TKA. Soal TKA 91 itu luar biasa bagus. Gitu kan gitu ya. Jadi memang kalau abangnya memang harus lebih ada effort ya. Iya, makanya cara beda ya. Nah, kalau Abiseka itu, abangnya Kisra itu belajarnya ngotot karena memang dia sedikit tekun gitu ya. Nah, kalau adiknya ini memang beda ya Bu ya. Gitu, ibunya juga kaget jadinya. Tapi saya bilang udah nggak usah khawatir. Emang. Jadi kalau abangnya dulu waktu les, ya apa yang diomongin, dicatat, ya kan? Gitu. Apa yang ditanya sama gurunya itu langsung bisa jawab, gitu kan? Ya memang Abiseka dulu sama Ali tuh. Kalau nggak mudeng langsung nanya, ya. Tapi kalau ini kan enggak. Ya hasilnya kan sama juga gitu ya Bu ya. Kayak gitu ya. Jadi gitu ya pemirsa ya. Jadi saya mau ngasih tahu sama penonton di sana. Kita lihat dulu ya anak kita itu tipikalnya seperti apa. Yang paling utama dan pertama adalah kita lihat aja hasilnya. Kalau hasilnya bagus, ya nothing to worry about dong. Berarti kan ya memang kitanya aja sebagai orang tua yang worry too much gitu kan ya. Iya memang anaknya tipikal begitu gitu ya. Nah tapi buat yang tidak punya tipikal seperti itu, artinya di rumah tidak belajar, kalau misalkan sistem belajar online nggak fokus, jangan sekali-sekali ngikutin karena beda lain padang, lain ilalang, lain orang, lain penanganan, juga lain cara untuk belajarnya. Kayak gitu ya Kisra ya. Ya jadi ini memang khusus buat Bang Kisra aja yang begini, ya. Kalau yang lain, yang kayak misalkan abangnya Bang Kisra ini, Bang Abiseka, ya harus belajar dengan tekun, kira-kira gitu. Nah, kebenaran saya juga mau nanya sama Bang Kisra nih, penasaran juga ya. Bang Kisra mulai bergabung di Bimbel Nusantara Belajar itu kelas berapa? Oke, mulai dari kelas 6 SD. Kelas 6 SD ya? Oh iya kelas 6 ya? Iya, bukan dari kelas 7 ya? Oh iya saya lupa ya. Oh iya Bang Kisra dari kelas 7 ya? Dari kelas 6 ya? Dari kelas 6 SD. Kamu SD di mana waktu itu ya? SD Gunung 05 Meksiko. Oh iya bener. Kelas 6, maaf ya koreksi, bukan dari kelas 7 ya. Bahkan 6, 7, 8, 9 berarti ya. Nah Bang, kenapa sih kamu masih mau bimbel? Ya karena gaya belajarnya bagus aja sih, bisa nambah pengetahuan yang lebih dibanding sekolah biasa. Oh gitu? Iya. Oh, jadi kamu butuh suplemen dari Bimbel Nusantara Belajar dari kelas 6 gitu ya? Oh gitu, oke. Ya, sekarang Kak mau tanya dari mamanya, Bu Yohana. Nah, Bu Yohana, kenapa mau mulai Kisra dari kelas 6? Sebenarnya apa latar belakangnya Bu Yohana? Ya, saya sih based on sama abangnya aja. Abi, ya. Karena saya waktu itu kan dia join di sini itu kalau nggak salah kelas
9, ya kelas 9. Sebetulnya pas 8 saya udah mau kan, tapi pada mah belum ada ya. Saya kan sempat nanya, belum ada Bu. Belum. Ya udah, pas 9 dan saya rasa itu telat buat saya. Oh, Ibu merasa telat? Jadi kelas 9 itu saya merasa telat. Kenapa coba? Ini jarang ini. Kenapa Ibu? Ya karena kan untuk masuk sekolah SMA sama militer itu kan nilainya dari kelas 7 sampai kelas 9 kan. Benar. Kita baru join kelas 9, telat. kelas 7-nya. Oh. Gitu ya. Iya. Kelas 7 semester 1. Kalau dia baru join kelas 7 semester 1, telat juga. Kan itu harus dari awal. Harus dari benar-benar dari masuk sekolah kelas 7 itu udah harus mulai belajar. Jadi saya masukkan dia dari kelas 6. Itu sih pertimbangan saya. Pertimbangannya cuma sesimpel itu. Oke. Kenapa Ibu mempercayakan ke Bim Nusantara Belajar? Oh ya, Ibu mau tahu berarti ya dari Bang Abi ya. Bang Abi Seka alhamdulillah memang kemampuannya jadi bagus gitu ya. Makanya Ibu untuk adiknya dipercayakan lagi gitu Bu ya. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya sih saran ya Bu ya buat orang tua siswa di luar sana. Memang pada saat itu nanti aja deh buat kelas 9. Nanti aja masih lama gitu kata mereka ya. Tapi sebenarnya itu telat Bu ya. Nah, ya bukan saya yang ngomong ya. Ini memang saya udah ngalamin sendiri tuh waktu Abi. Gimana saya bener-bener kelas 9 itu saya push dia, nilainya harus bagus. Itu udah gitu ya. Nggak mau terulang lagi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu yang bagus. Ini contoh-contoh yang bagus ya. Artinya kita di sini tuh real testimoni ya. Artinya tidak ada rekayasa apapun. Saya cuma mau minta opini pure dari seorang ibu yang tadinya memang kita kan saya dari dulu tuh bukan dari dulu NB angkatan 2, bukan, itu belum ada. Maksudnya dari angkatan 3 4 itu saya tuh udah mulai worry, Bu. Worry-nya aduh, saya kalau anak datang kelas 9 kemudian kemampuannya kurang mumpuni, itu ngebongkarnya susah banget. Makanya sekarang saya mau bertahap berjenjang. Kita mulai dari kelas 7 bangun pondasinya. Kelas 8 mulai memperkenalkan daya analisa. Kelas 9 baru berbicara cepat-tepatnya. Tapi lagi-lagi ya orang tua siswa antar aja deh, masih lama gitu. Nggak bisa Pak. Iya nggak bisa kan? Sebenarnya nggak bisa gitu loh. Sebenarnya tuh nggak bisa. Nah terus ada lagi yang ngomong, lah masih lama, anak saya juga masih ada kegiatan ekstrakurikuler ini itu gitu loh. Waduh, saya bilang selesai ini kalau kita oke. Ya, ada yang mau tambahin nggak Bu? Silakan untuk menanggapi perkataan-perkataan seperti itu gimana Bu? Kalau saya sih dulu dari yang mulai dia mau kelas 6 aja saya udah tanya dia mau kemana gitu. Mau ngikutin kayak Abang Abi, oke. Terus kemana? Asahanas, Tidak, atau TN? Ya udah TN misalnya. Oke, TN itu nilainya berapa? 85. Berarti nanti kelas 7 nilai minimal kamu harus 85. Udah, itu aja. Dan itu kan nggak mungkin tiba-tiba langsung 85, maksudnya nggak ada effort kan, pasti itu dari awal kelas 7 udah dari sebelum UTS kan harus ulangan juga. Betul nilainya harus bagus juga. Iya benar-benar harus mendukung juga nilainya. Jadi memang dari awal kita juga harus mastiin ke anaknya. Mau kemana sih kamu gitu? Oh mau ke A. A itu berapa minimal nilainya? 90 ya berarti kamu harus ngejar 90 gitu. Dulu waktu sama Abi juga gitu sih Pak. Ya, oke. Ya. Cuman karena dia mulainya baru kelas 9. Oke. Ya. Nah, saya mau tanya nih Bu. Kan ini mah Ibu anaknya 2 laki-laki. Yang namanya anak laki-laki tahu sendiri dong ya. Pasti kalau pada saat yang namanya ababil gimana sih? ABG labil kan pasti pernah bergejolak nih Bu. Itu Ibu cara ngatasinnya gimana sih Bu? Sebagai seorang ibu tuh ngatasin anak laki-laki yang mulai hormonnya semua bergejolak tuh gimana caranya Bu? Coba. Mungkin Ibu bisa berbagi tips sama pemirsa di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Dalam hal apa dulu? Ya apapun. Sekolah malas belajar misalkan, atau misalkan namanya juga anak laki-laki puber
ya kan? Misalkan ya dia main sama temennya ke sono kemari gitu loh, pulang malam, ya mungkin pernah juga kan gitu kan. Nah gimana cara ngatasinnya? Kalau Abi itu mungkin sebelum dia join di NB dia memang begitu, bandel. Tapi begitu dia join sini, alhamdulillah sih banyak berubah. Nah itu kan pasti ada ibunya itu. Ya itu karena itu saya gimana tanya, caranya? Kamu mau kemana? Targetmu apa gitu? Tadi ya kamu mau kemana? Pengen dia sendiri yang minta, Abi pengen ke asrama. Saya kaget juga tuh waktu asrama. Ya anak bagaimana orang di Jakarta aja begitu? Iya. Cuman dia bilang, Abi pengen berubah, nggak mau kayak dulu lagi. Boleh ya? Udah, kalau memang maunya begitu, oke, kemana target kamu? Ke TN kan waktu itu, kan? Terus ya ini nilainya nggak masuk. Ya. Pokoknya tetap mau ke asrama. Ada Astahanas, ya udah oke, silakan. Kalau ini dia nggak bandel, nggak kayak Abi ya, suka main gas. Cuman akhir-akhir ini ya mulai kelas 8 udah mulai deket sama naik turun, iya lawan jenis puber nih ceritanya nih gitu, iya. Memang dia juga izin sama saya, boleh nggak punya teman dekat, boleh. Oh ngomong? Saya juga kaget. Bagus itu, bagus itu. Boleh nggak adik punya teman dekat? Ngomong Kisra? Oh nggak apa-apa. Okay. Oh iya, boleh. Asal nilai kamu nggak turun. Wih, keren loh. Buktikan sama enggak, kamu dekat sama orang itu tidak bikin nilai kamu turun. Oh ya. Kalau tetap nilainya masih bagus, berarti oke, nggak masalah. Tapi kalau turun, enggak. Seperti anak-anak ibu ini benar-benar mencintai ibunya, gitu ya. Benar-benar deket sama ibunya gitu. Anak laki jarang loh. Bu, aku mau pacar, istilahnya Bu, aku mau pacar, jarang gitu. Saya aja nggak gitu waktu zaman SMA itu. Ya saya malu lah. Ya kan nggak mungkin saya ngomong sama ibu saya gitu. Alhamdulillah dua-duanya sih begitu. Padahal saya anak tunggal. Harusnya kan lebih dekat saya kan ya. Tapi saya nggak ngomong. Tapi bagus, memang harusnya gitu Kisra. Memang kalau ada apa-apa, memang harusnya saya lebih terbuka sama orang tua. Biar bagaimanapun, sejelek apapun orang tua itu, ya nanti kamu ujung-ujungnya pasti akan dibantu sama orang tua juga. Dan saya mengapresiasi itu sekali lagi ya. Memang luar biasa ya. Ya saya nggak bisa ngomong loh. Ngomong ya berarti itu ya. Oh, izin ya. Sama Abi dulu juga izin. Oh gitu ya. Oh ya. Oke. Terus ibu nanggapinya ya udah gitu ya. Iya. Ya karena kan waktu itu SD juga kebetulan ya dia ada yang suka sama dia nih SD. Ngomong juga? Enggak sih, gurunya yang ngomong. Karena dia nggak suka, jadi dia nggak ngomong. Oh gitu. Oh gurunya yang ngomong. Ya, Bu, ini. Tapi saya rasa nggak masalah. Karena memang sudah waktunya, ibu jangan marah. Tapi jangan juga dilepas. Di monitor aja. Itu Pak ya. Karena memang udah waktunya. Iya, nggak apa-apa. Itu wajar ya, Bu ya? Nggak apa-apa. Karena udah waktunya. Udah waktunya gitu. Ya memang, ya kalau ini enak ya. Anak saya juga yang SMA sekarang udah mau kuliah itu, saya sampai sekarang kayaknya belum ada pasangannya. Tapi kok nggak ngomong sama saya juga gitu. Malah yang lucunya, malah ceweknya yang nyamperin ke rumah. Kalau anak itu malah gitu saya jadi geli sendiri gitu. Teman-teman ngomong, Om, tuh suka sama itu tuh gitu. Oh iya emang iya. Mau deketin calon mertua katanya. Oh ya udah lah. Kalau di sekolahan nih waktu ya udah nih SMP ini kelas 9 suka ya ibu-ibu ya suka ngomong gimana sih kok boleh sih orang pacaran ini gini. Oh ya. Kan belum umur. Nanti kalau ini pokoknya banyak. Tapi saya bilang nggak masalah. Nggak masalah. Kita lihat aja hasilnya. Iya benar. Tetap aja dia masuk besar. Iya, nilai-nilai juga bagus. Nggak ada penurunan. Iya. Itu aja sih saya bilang. Iya, mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, ada buktinya nyata ya. Cuman ngomong. Keren. Ini nggak usah malu Kisra, itu mah wajar. Oke, sekarang kadang-kadang sama Kisra. Kisra
Dari SD, apa yang SD kelas 6, 7, 8, 9, manfaat apa yang Kisra rasakan sejauh ini bimbel di Nusantara Belajar? Pertama kalau misalkan ada pelajaran materi baru, udah tahu duluan dari NB, karena biasanya lebih cepat kan. Terus kalau misalkan dikasih soal-soal yang susah, ya bisa ngerjain juga, karena di soal di NB lebih susah. Oh, soal di NB lebih susah gitu, oke. Jadi kamu ter-challenge untuk itu ya? Karena nanti ini, coba Kisra pegang semua modul NB itu dari awal sampai akhir. Apakah nanti modul itu bisa ngebantu Kisra at least di SMA kelas 1 aja atau di kelas 10 gitu. Coba nanti Kisra buka-buka lagi gitu ya, modul-modulnya ya gitu. Apakah ada kayak misalkan kimia, kayak misalkan fisika, kayak misalkan matematikanya, biologinya. Itu nanti biasanya sih bisa support lah paling tidak sampai semester 1. Jadi jangan dibuang. Kalaupun dibuang nanti kan bisa download gitu ya. Kira-kira itu ya mungkin yang kadang lagi. Nah, Bu Yohana, saya ini sebenarnya pengen nyari real testimoni aja sih Bu dari seorang ibu gitulah. Yang karena selama beberapa tahun ini memang saya mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Kejadian aneh itu artinya ya itu tadi, di luar sana kok masih ada gitu ya orang tua siswa yang berpikiran kita mulai dari kelas 9 aja deh, kelas 9 nanti bulan Juli. Nah, kalau di NB kan nggak bisa begitu, Bu. Karena kan di NB itu tahun ajaran barunya bukan bulan Juli. Tahun ini malah kita bulan Mei. Aneh. Kenapa bulan Mei? Karena kemungkinan nanti SMA semi militer itu tesnya bisa jadi Desember 2026 atau Januari 2027. Berarti kan semakin maju. Nah, makanya kalender akademik kita maju. Nah, orang tua siswa, lah anak saya masih kelas 8 kadang-kadang. Lah ya nggak apa-apa, karena di NB itu kan mulainya kan dari kelas 7 kalau dari kelas 9. Tapi kekeh, Bu. Udah entar aja, saya masuknya kelas 9 bulan Juli. Menurut Ibu gimana? Silakan Ibu. Kasih pencerahan, monggo. Iya, seperti saya bilang tadi. Iya. Kalau kelas 9 itu udah telat. Kelas 9 aja telat, malah kelas 9 bulan Juli ya. Oke. Gimana, Bu? Ya seperti itu, pokoknya kalau udah kelas 9 tuh udah telat banget, udah ini karena kan nilai itu kan untuk syarat masuk itu kan dari kelas 7. Gimana kalau kita nggak mulai dari awal banget gitu loh, gimana kita mau ngejar itu nilai? Ya, jadi mudah-mudahan apa yang dibilang sama Bu Yohana bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Makanya kenapa di NB itu tahun ajaran barunya itu nggak umum, karena memang kita ngejar Kaldik, di mana SMA militer tes-tesnya itu biasanya maju 1 bulan dikarenakan puasa dan lebarannya maju 1 bulan gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami gitu ya. Nah, buat Kisra, kenapa pondasi di awal itu begitu pentingnya untuk Kisra? Kenapa Kisra? Ya karena kan buat masuk SMA semi militer gitu kan soalnya biasanya susah-susah kan. Jadi ya pertama kita harus belajar dari dasarnya dulu sampai benar-benar ngerti, abis itu naik makin susah, abis itu baru latihan soal. Nah itu butuh waktu yang lama. Kalau cuman sebentar doang nggak bisa. Kalau sebentar doang nggak bisa ya, apalagi kun fayakun. Misalkan enggak, soalnya banyak Bu sekarang bimbel itu, saya nggak nyebutin apa. Nah orang gini, misalkan sekian kali pertemuan, gitu, dah selesai. Sekian kali pertemuan, dah selesai. Nah itu yang kadang-kadang bikin orang tua juga bingung, gitu loh. Makanya nanti aja deh. Bahkan mungkin H-3 bulan sebelum tes. Nah, gitu loh Bu. Jadi sekarang ada fenomena gitu loh. Jadi agak sedikit aneh juga sih. Kisra waktu kemarin SMP itu ikut kegiatan ekskul nggak? Ikut. Nah,
waktu kelas 8 itu gimana kisah cara bagi waktu antara belajar sama kegiatan ekstrakurikuler? Iya, karena ekskulnya kan gak setiap hari juga, cuman di hari-hari yang seminggu sekali, dan kebetulan pas nggak barengan sama les NB. Oh iya Jadi iya. Bisa ya. Iya ya, emang kalau kisahnya belajarnya di les sih. Oke, nah Kisra, waktu Kisra kelas 9 itu kan kalau kuis di NB itu dikasih waktu hanya 1,5 menit. Sedangkan Kisra mengerjakan 10 soal ya. 10 soal selama 15 menit. Nah, gimana strategi Kisra? Iya, yang paling penting kerjaan yang paling mudah dulu aja. Yang paling mudah dulu. Iya, nggak apa-apa dilengkap-lengkap, yang penting yang cari yang paling mudah dulu lah. Baru ntar kalau masih ada sisa, ya yang susahnya itu dikerjain. Nah, tapi kan ada sistem minus. Gimana itu? Ya makanya dari yang paling mudah, jadi pastiin udah bener dulu. Nah, menurut kamu cara berlatih seperti itu cukup ngebantu kamu nggak pada saat kamu tes seleksi SMA semi militer? Bantu banget sih. Bantu banget ya, karena memang kamu terbiasa untuk menjawab secara tepat dan cepat gitu ya. Iya. Oke ya. Jadi emang itu di Bimul Santara Belajar itu setiap kali pertemuan itu pasti ada kuis. Jadi teori, kemudian latihan soal, pembahasan, kemudian ada kuisnya. Nah kuisnya itu kita mau evaluasi gitu, kira-kira sudah sampai sejauh mana nih anak tahu tentang materi yang sudah kita kasih gitu ya, kira-kira gitu. Buat Kisra nih, kan Bang Kisra nih sekarang alhamdulillah sudah menjadi siswa ya, siswa SMA-T, Sekolah Menengah Terpadu Tridharma Nusantara. Ini menarik nih. Itu memang sudah dirancang dari awal mau ke KN apa di tengah-tengah perjalanan tuh Bang Kisra? Ya dari awal sih emang pengen ke KN. Dari awal emang pengen ke KN? Iya. Oh gitu. Kenapa pengennya ke KN? Kan ada banyak. Ya sebenarnya pilihan pertamanya ke Pradita, cuman waktu itu sempet gagal kan. Pilihan pertamanya ke Pradita. Tapi gagal, jadinya ke KN. Nah, emang gagal kenapa? Nggak tahu, nggak lolos. Oh iya. Seleksi daerah. Seldanya belum masuk ke Selpus ya. Iya. Oke. Iya. Oh iya, Kadamar ingat memang pada saat itu di Pradita Dirgantara ya pada pas itu terus gugurnya di seleksi daerah di Halim ya. Iya. Nah, ya itu sebenarnya sih kalau boleh saya tanggapi gugurnya Kisra ini sebenarnya lebih ke ada faktor lain sih sebenarnya. Faktor lain itu bukan faktor yang jelek lah. Maksudnya memang kayaknya kamu setengah hati masuk ke Pradita Dirgantara apa gimana sih? Apa memang enggak? Soalnya saya waktu dari awal memang pengennya saya mau setting Kisra itu ya ke PD sebetulnya. Atau ke SMA unggul berasrama, non SMA semi militer, beda sama kakaknya memang pada saat itu gitu. Karena saya lihat memang Kisra punya kompetensi ini gitu loh untuk ke SMA unggul gitu tadinya gitu. Cuman tiba-tiba kok bisa nggak? Saya sama guru-guru pun bingung. Kok bisa nggak lulus kayak Kisra ya? Kamu pede nggak pada saat itu masuk pede? Ya kalau ngerjain soalnya pede, cuman pas English speakingnya tuh kurang pede. Oh, English speaking. Oh, ya. Ya sudahlah, yang penting saya selalu ngomong sama semua siswa ya, kalau memang berlian ditaruh di mana tetap berlian. Oke. Nah, ini lagi. Gini Bu Yohana, saya ngeyakini di balik seseorang yang sukses apalagi di teenage ya, itu pasti ada support system yang bagus. Sekali lagi saya ucapin selamat sama Bu Yohana karena bagus banget cara mendidik anaknya, terutama anak laki-laki loh Bu. Mendingan kalau anak perempuan ya, hari gini gitu punya anak laki 2, wah itu susah banget deh.
Saya punya anak laki 1 aja susah banget gitu. Apalagi ini ibu punya anak laki 2 dan 1 alhamdulillah udah jadi, yang 1 lagi nyusul mau jadi kan gitu. Nah support systemnya luar biasa banget gitu. Karena prosesnya bukan cuma belajar, tapi juga soal mental. Nah, itu bagaimana cara ibu menjaga semangatnya Kisra supaya tetap konsisten untuk apa ya? Dia cukup tahu diri. Oh ya, saya mau ke SMA itu loh. Sama kayak Abi tadi. Akhirnya dia jadi berubah. Nah, bagaimana cara ibu menjaganya itu loh? Mungkin ada tips dan triknya sendiri buat pemirsa di YouTube channel Bibul Nusantara Belajar. Monggo ibu. Apa ya tipsnya? Enggak ini sih, kalau untuk dia ya paling itu aja, selalu diingatkan aja mau kemana gitu. Kok kamu malas-malesan, terus nanti gimana? Jadi nggak sih mau ke situ? Katanya mau ke situ. Nah, sampai narik urat nggak? Iya. Oh, sampai narik urat. Tetap aja sama. Itu aja sih, paling gitu aja dia. Oh. Sama kayak Abi dulu juga gitu, saya waktu dia mau masuk ke SMP-nya juga gitu. Kamu mau SMP mana sih? SMP sini. 19. Waktu itu. SMP 19 itu nilainya segini. Kalau kamu usahanya segini, mana bisa kamu masuk situ? Ya itu. Paling saya ingetin gitu aja terus. Cuma gitu doang, Bu. Iya. Enak banget ya. Kalau cuma tapi dengan berbagai macam drama. Iya. Drama. Apalagi yang sama abangnya itu. Panjang kalau itu. Berarti tetap sabar ya. Iya. Tetap sabar, ya memang itu tugas pada orang tua. Orang tua gitu kan Ibu ya. Iya memang begitu sih. Cuma saya pikir gini, kayak orang tua maunya anaknya masuk ke sana. Tapi dalam prosesnya dia tidak mau menemani anaknya. Betul. Ini yang banyak. Nggak bisa, harus ditemani. Nggak bisa kan? Ditambah, pokoknya saya nggak mau tahu Pak Damar, anak saya itu sudah dititipkan ke Bibul Nusantara Belajar. Saya mau anak ini bisa fisika. Terus dia nggak ngerjain PR, kemudian dia nggak masuk, orang tuanya nggak. Kita sudah ngomong, Bu, anak ibu nggak masuk. Oh iya nggak masuk ya Kak Damar ya. Coba saya telepon dulu, nggak bisa kan Bu begitu. Ya. Nah itu peran orang tua juga harus ada gitu. Selain juga, akhirnya dia ngomong gini Bu, Kak Damar tolong deh, saya kan sibuk. Saya sibuk juga nyari uang loh buat anak saya gitu. Dia nggak cukup duit doang Bu ya. Gitu loh. Jadi ayolah. Jadi kalau mau anak itu berhasil, ya ini saya kasih, ya saya bangga, saya membanggakan begitu ya dengan Ibu Yohana dan Bapak, juga dengan Abi Seka dan Kisra. Ternyata di tengah kesibukan mereka itu, ya mereka juga sama gitu, butuh perhatian gitu ya Bu ya. Butuh kasih sayang, butuh diingatkan, butuh ada batasan-batasan. Kayaknya seperti itu Bu ya? Iya. Nah, yeah. Pokoknya kalau mau anaknya sukses ya orang tuanya harus di sebelahnya udah. Nah, jadi sesuai dengan moto Bibul Nusantara Belajar, kita ada namanya segitiga keberhasilan, di mana siswanya di mana orang tuanya sebelah kanan, Bibul Nusantara Belajar sebelah kiri, siswanya di puncaknya. Kalau itu sudah menjadi satu kesatuan, ya insya Allah hasilnya baik ya Bu ya. Karena memang saya lihat anak-anak yang lolos ke SMA semi militer maupun ke SMA unggul, itu semua support sistemnya bagus, semua balance gitu, antara orang tuanya yang mencari uang, juga mendidik anak-anaknya, semua support sistemnya bagus gitu. Artinya memang ya itu harus kita waspadai ya, kita aware gitu ya dengan seperti itu. Oke. Mana lagi? Saya tambah. Oh ya, monggo. Seperti kalau Kisra mengerjakan Latman ya? Ya, PR gitu. Saya sebelahnya. Ayo kerjain. Udah kerjain belum? Belum. Kapan mau kerjain? Besok. Oke, kerjain. Jam berapa? Jam segini. Saya temenin, Pak. Sampai jam berapa juga saya temenin. Untungnya anaknya nggak mau berontak gitu ya. Ya tapi ya gitu, dia kan sukanya
Latman paling lambat jam berapa? Rabu. Jam Rabu. 23.59. Iya, 23.59 kan? Iya. Ya udah, dia jam 23. Sukanya last minute ya? Iya. Ya, gayanya Kisra itu. Nggak apa-apa, yang penting kan ngumpulin dan bener. Oke. Ya itu, ya saya pikir kalau anak saya mau sukses, ya saya juga pasti harus ada effort dong. Apa effort saya? Effort saya ya dampingin dia. Gitu. Tapi ibu kerja juga kan? Kebetulan sekarang saya freelance di rumah kan, jadinya kadang-kadang ya udah sambil udah kerja, ada juga ngerjain gitu. Oke. Ya, jadi begitu memang anak-anak ya. Ya kesannya memang kok anak saya nggak bisa dilepas. Ya memang seusia itu memang harus banyak waskat ya Bu ya. Dia belum tahu tuh mana yang baik, mana yang buruk. Mereka maunya yang enak-enak aja gitu ya. Jadi caranya Bu Yohana ini juga saya pikir bukan untuk membuat anak jadi nggak mandiri. Ya kita lihat juga ya, kalau misalkan si anak itu nanti akan jadi rebellion gitu ya mungkin kita tarik ulur aja gitu sih maksudnya. Nah kebetulan memang Kisra ini dia sudah sadar, maksudnya dia dekat sama ibunya, mungkin ada tali kasih atau bagaimana yang terjadi dengan baik antara Kisra dengan ibunya, sehingga dia realize, dia sadar, ya sudah deh, gue nyaman juga kok dideketin sama ibuku gitu. Saya ngerasa nggak risih kok. Ada juga kan anak laki-laki udah gede deketin ibunya risih gitu kan, jadinya lu sih ngapain sih ngomong gini, emang aku masih kecil. Ada yang begitu ya, mungkin kalau ada yang begitu caranya ya monggo tarik ulur aja. Oke, kamu nggak mama temenin, tapi nanti mama keluar balik lagi jam sekian, kamu sudah selesai ya, mungkin caranya bisa begitu. Kebetulan Kisra nyaman ditemenin sama mamanya gitu. Jadi lihat-lihat ya, cara didik anak tuh nggak bisa caranya Bu Yohana bisa di cara kita, itu belum tentu. Karena saya juga ngerasain Bu, anak saya mau laki-laki mau perempuan, kalau saya ada dia risih. Ya mungkin nggak terlalu dekat juga kali saya gitu ya, karena saya galak mungkin ya gitu. Udah bapak keluar dari sana. Oke, nggak apa-apa kalau bapak keluar, kita kerjakan itu 15 menit, nanti balik lagi udah selesai. Dan caranya benar. Itu Abi. Nah kan beda-beda. Abi merasa risih. Iya. Nah tapi kalau Kisra enggak, mungkin karena anak bontot lebih dekat sama ibunya. Oke, saya mau minta tolong sama ibu untuk titip sedikit pesan. Pesannya, di luar sana kan masih ada orang tua yang ragu untuk mulai bimbel dari awal, terutama bimbel Nusantara Belajar. Kalau dari pengalaman ibu tadi bagaimana, dan saya minta tolong untuk disampaikan pesan ibu ke orang tua di luar sana. Silakan ibu. Oke. Berdasarkan based on pengalaman saya, untuk jika memang anak kita itu pengen ke SMA semi militer, itu harus dipersiapkan benar-benar dari awal, karena nilai untuk pendaftaran itu menggunakan nilai rapot mulai dari kelas 7 semester 1, dan itu nggak bisa langsung instan dari kelas 7. Jadi mungkin sebaiknya begitu masuk SMP itu kita sebagai orang tua harus udah tahu anak ini mau masuk kemana tujuannya. Dari situ kita bisa menentukan apa yang harus dilakukan anak ini untuk mencapai atau untuk supaya bisa masuk ke SMA yang dia tuju gitu. Targetnya apa? Gitu. Nah dari situ kalau kita udah tahu targetnya mau masuk SMA mana, itu kita tinggal jadi kita kasih motivasi semangat untuk anak kita supaya tujuannya nggak berubah, gitu aja sih. Ya, jadi memang ya itu tuh saya bilang tadi, lain padang lain alang. Kita lihat juga tipikal atau karakteristik anaknya seperti apa. Gitu kebetulan Bu Yohana punya 2 anak yang saya pikir semuanya punya kompetensi yang baik. Nah satu lagi nih Bu, saya mau tanya Bu, ini mungkin agak sedikit sensitif ya.
untuk bagi ibu juga bagi saya gitu sebenarnya. Nah, menurut ibu ya, bimbel di Nusantara Belajar itu katanya mahal. Saya juga bingung nih Bu. Bahkan dari kelas 8 ya, kelas 8 kan seminggu kan 3 kali. Kemudian kelas 9 itu kan seminggu jadi 6 kali. Ditambah dengan psikotes, wawancara, and so on ya. Berarti kan artinya dari kelas 8 yang 3 kali, dari jumlah pertemuannya aja ke kelas 9 yang 6 kali, berarti kan udah mulai 2 kali lipat ya. Nah belum lagi ada pelatihan ini, segala macam, sehingga kok biayanya jadi bengkak 2 kali lipat. Gitu. Nah menurut Ibu, itu mahal apa memang sepadan? Kalau saya bilang sih worth it sih. Worth it ya? Dengan apa yang didapat sama anak saya. Oh ya, itu pesan dari, bukan pesan sih, ini real testimoni Bu ya. Enggak direkayasa Bu ya. Enggak. Begitu ya, artinya memang bingung Pak, kok kelas 8 juta ya kalau nggak salah itu ya? Iya. Nah, 8 juta kok kelas 9-nya 16, 15 gitu kan ya. Kok jadi 2 kali lipat? Saya udah bilang. Dari pertemuan aja udah beda. Saya bilang, kalau kelas 9-nya kelas 8-nya 3 kali. Kelas 9 6 kali. Jadi memang kenapa seperti itu? Karena memang bimbel Nusantara Belajar ini pelopor memang dulunya. Jadi memang kita memang spesialis masuk ke SMA militer, dan kita sekarang lagi pengen nambahin atau ngebanyakin anak. Kita lagi concern ke anak-anak yang memang kemampuannya mid low untuk kita angkat gitu ya. Kalau misalkan yang kemampuannya seperti Bang Kisra ini sih, saya nggak terlalu banyak khawatir sebenarnya. Cuman saya khawatirnya lebih menjaga motivasinya aja gitu. Takutnya kan di tengah perjalanan anak-anak yang punya kemampuan middle up ini biasanya suka naik turun di gampang. Nah itu yang saya jaga sebenarnya. Tapi kalau dari kompetensi akademik, ya sudahlah, anak ini sudah bisa jalan. Cuman lagi-lagi dia masih ABG ini yang agak sedikit khawatir saya gitu. Dia kan waktu itu sama siapa temanmu yang Azam juga sama tuh, begitu tuh gitu. Persis banget sama kayak kakaknya gitu. Jadi itu yang saya jaga. Cuman kalau dari udah biar aja dia nilai kuisnya, yakin lah dia mau bisa lah di atas 75 gitu. Kira-kira gitu sih. Ya, jadi buat ini pesan dari testimoni dari Bu Yohana sendiri bahwasannya ya bimbel Nusantara Belajar dibilang mahal ya worth it lah Bu ya. Worth it. Dengan biaya seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Nah, terakhir nih buat Bang Kisra. Nah, Bang, kan nanti kan pengen punya junior dong, pasti. Di sana juga banyak juga di SMA Kerja Nusantara juga banyak seniornya Bang Kisra dari bimbel Nusantara Belajar. Gini, memang lain Padang lain Ilalang, tapi yang jelas di sini kadang pengen Bang Kisra ini memberikan pesan berupa motivasi, bukan cara belajar nih. Kalau cara belajar masing-masing orang punya gaya sendiri. Gimana cara memotivasi adik-adiknya Bang Kisra, terutama nanti NB 11, supaya bisa mengikuti jejaknya Bang Kisra? Silakan, Pak. Kalau motivasi saya sih pertama ya ingin ngikutin abang saya karena kelihatan keren gitu. Kelihatan keren. Oke, next. Kalau yang kedua ya pengen lebih disiplin aja, biar nggak malas-malasan lagi. Terus nggak ada pengen ngebanggain mama? Iya itu juga. Kayak anak mama itu. Ya, jadi itu ya. Jadi, nah untuk mencapai itu harus bagaimana Bang Kisra? Itu kan cuma kepengen artinya. Saya kepengen seperti Bang Teguh Abiseka supaya masuk SMA militer, dan nanti saya pengen menjadi TNI pakai seragam biar keren. Itu kan kepengen artinya. Keinginan. Kemudian yang kedua tadi apa? Pengen lebih disiplin lagi. Yang ketiga tadi apa? Pengen ngebanggain orang tua. Tadi kan kepengen. Nah kebanyakan Bu di sini mereka kepengen terlihat keren. Begitu mereka ketemu soal-soal NB, melempem, malas belajar, alasan ini itu. Nah, bagaimana caranya itu Bang? Gitu loh maksudnya, ngerti nggak? Prosesnya biar jejak itu gimana? Dari point of view-nya Bang Kisra. Silakan. Jangan cuma kepengen doang gitu. Biar bisa ngelewatin soal NB gitu. Iya, biar supaya ngalahin rasa males,
supaya ngalahin ego, biar bisa fokus gitu. Taruh gini, Bang Kisra ini kan gaya belajar aja ketika di NB atau ketika di sekolah itu fokus satu. Nah itu gimana cara semangatnya gitu loh maksudnya. Ya karena saya kepikiran aja kalau saya nggak belajar sekarang, besok pasti bakal bilang besok lagi dan ketunda terus. Oh gitu. Terus nggak jadi malah. Jadi malah nggak jadi gitu ya. Oh iya, luar biasa ya. Jadi kalau Kak Damar boleh kasih sedikit simpulan ya. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, karena hari esok akan ada kerjaan lagi yang menanti kamu, kira-kira gitu ya? Iya betul. Oke, luar biasa ya. Ya memang nanti kamu berarti speech ya di Kreatif Nusantara. Supaya gimana caranya kamu bisa lebih bisa lebih berkomunikasi dengan baik lah gitu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti kalau Bang Kisra ada waktu berkenan podcast di Bibul Nusantara belajar lagi, bisa lebih baik lagi cara berkomunikasinya ya, kira-kira gitu. Oke, terus nih. Nah, memang ya seru. Memang dari awal makanya tadi saya antusias banget, dari mana ya Bu Yohana ya. Saya udah nggak sabar nih. Seperti waktu itu saya nggak sabar ketemu orang tua saya yang masuk KTB. Saya juga pernah ngobrol sama Papa Restu. Waktu itu pernah saya ngomong sama Restu karena wah ini keren banget sih support system yang mereka ini, sehingga waktu saya ngomong Papa Restu yang dari KTB juga dari ibunya, dari Bu Yohana, Bang Abi juga itu jadi motivasi loh Bu buat saya untuk mendidik anak saya juga ya gitu. Jadi dari orang tua siswa ini, oh keren ya cara ngedidiknya, kayak papanya Bang Restu itu, Bang Restu anak tunggal. Wah itu Restu itu sampai piano itu sampai grade 8 dari grade 9 itu ditarik sama bapaknya, dia nangis sesunangis. Kalau bapaknya terus sabar, kalau ini kan ibu ya, kalau Bang Restu bapaknya terus dampingin sampai dia lomba piano, lomba berenang segala macam lah, dari juara. Saya sadar kok, berarti memang harus ada orang tua yang benar-benar nemenin anak-anaknya kalau mau anaknya itu sukses. Juga doa-doa orang tua itu juga mustajab buat anak-anak. Oke, ini seru banget sih, tapi karena memang ini udah waktunya juga, terima kasih banyak Bu Yohana ya, terima kasih banyak Kisra sudah berbagi cerita dan pengalamannya, dan yang paling penting adalah real omongannya, bukan sekedar omon-omon gitu ya, karena memang Bu Yohana ini sudah 2 anaknya di Bibul Nusantara Belajar. Terima kasih banyak Bu udah mempercayakan Bibul Nusantara Belajar sebagai sarana untuk anak-anak ibu dan bapak menimba ilmu. Saya sampai kapanpun ini berkesan, terutama sama Teguh Abiseka, itu saya luar biasa berkesannya, karena anaknya ya cerdas, pandai, walaupun kekurangan suka ketulangan, suka ini tapi juga nggak ada masalah. Cuma saya berkesan sekali selama 1 tahun mendidik Abiseka, juga saya berkesan mendidik Kisra, sehingga saya tahu karena udah pernah mendidik Abiseka ya 11-12 lah abang ade ini, jadi saya juga udah nggak terlalu pusing lagi nih. Kalau Kisra mah psikologinya begini, bedanya cuma ini doang kok gitu. Cuman pada dasarnya 2 anak ini adalah 2 anak yang cerdas dan mempunyai gift masing-masing. Ya Kak Damar berdoa semoga Bang Abi juga sukses di jalannya, juga nanti Bang Kisra juga sukses di jalannya. Kalaupun misalkan nanti bisa berjalan barengan, ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya nanti Kisra juga harus bisa menunjukkan kalau ini loh whole package-nya Kisra. Ini loh Kisra yang uniquely. Jadi nggak bisa harus, oh ini Abang Abi begini, Kisra nggak bisa. Kisra punya whole package sendiri yang unik, yang tidak dimiliki oleh Bang Abi. Itu Kisra mesti unlock your own potential. Nah kok Bang Abi kan sudah unlock potensinya dia sendiri. Nah tinggal Kisra, semoga di SMA Taruna Nusantara ini bisa mengunlock potensi Kisra sendiri, sehingga nanti Kak Damar dengan oh Kisra udah bugono, Kisra udah begini ya, Kak Damar sih
dengan sukacita lah, maksudnya wah nggak bisa diomongin lah pokoknya. Jadi itu makanya saya suka di sini tuh gitu Bu, karena ya udah nggak bisa saya ngomong, nggak bisa saya dengan kata-kata gitu. Oh indahnya anak-anak udah bisa unlock potensinya sendiri, kira-kira gitu loh. Semoga ini bisa menjadi insight dan motivasi buat teman-teman semua bahwa persiapan yang matang itu benar-benar penting, benar-benar penting banget buat kalian yang punya mimpi besar. Yuk mulai langkahnya dari sekarang bersama Bimbel Nusantara Belajar. Akhir kata, oh iya sebentar. Oh iya, Kak Damar. Oh iya boleh, mau Ibu. Dia mau tambahin dari Ibu. Wah ini luar biasa. Silakan Ibu. Saya senang sekali. Saya mau nambahin aja. Iya. Jadi materi di Nusantara Belajar ini mungkin kalau baru masuk paling ini gimana sih? Kok nggak sama kayak pelajaran di sekolahan? Benar. Itu jangan takut. Iya benar. Karena apa? Di sini bisa 2 langkah di depan daripada yang diajarkan di sekolah. Iya benar. Jadi di sini diajarkan di sekolah diajarkan bab 1, di sini udah bab 3. Gitu ya. Bisa 2 langkah. Jadi waktu diajarkan di sekolah tuh apalagi dia nih. Udah tahu. Udah pernah diajarin di sekolah di Bimbel. Di NB ya. Iya, di NB. Jadi anak-anak itu udah 2 langkah malah lebih maju daripada yang diajarkan di sekolah. Jadi kadang-kadang anak-anak pas apa sih nih Bimbel kok begini? Enggak, kita itu di depan lebih maju di depan daripada di sekolahan gitu. Terima kasih banyak Ibu. Kadang-kadang itu sering Bu yang saya alami. Sehingga saya sering introspeksi ya. Apakah saya salah gitu. Jadi karena gini, anak-anak selalu ngadu ke orang tuanya. Di Bimbel NB itu materinya beda. Iya. Pasti gitu. Waktu Abi juga, ini gimana sih Bunda? Kok materinya beda? Saya diam aja. Udah jalanin aja. Ternyata ada manfaat. Dan malah sampai kelas 10 pun dia masih udah pernah ini. Wah, jadi masih bermanfaat Bu ya. Masih. Alhamdulillah. Katanya waktu itu juga Abi sampai sempat bawa modul ya Bu ya. Jadi dulu Bimbel Nusantara Belajar memang modulnya masih hard copy ya Bu ya. Masih jadul. Itu dibawa-bawa waktu sampai SMA masih sampai SMA kelas 10 itu Bang Abi Seka masih ada, masih biasa ya. Terima kasih banyak Ibu ya. Semoga ini bisa menjadi masukan. Masukan yang benar. Maksudnya ini saya menarik banget, saya udah speechless ya. Biasanya gue ngomong gampang. Sekarang ya gitulah, mungkin Ibu udah tahu saya bangga banget. Selamat sekali lagi buat Ibu, buat Bapak, buat Abi Seka, buat Kisra, terutama buat Kisra. Saya tunggu karya-karyanya, saya tunggu apa yang bisa bikin Kak Damar bilang wow it work. Gitu. Kak Damar pengen tahu faktor wow-nya. Seperti yang tadi Kak Damar udah omongin, jangan kaget nanti kalau di SMA semi militer. Karena kalau Kisra berlian ya nggak mungkin Kisra jadi perak. Ya tetap namanya Kisra berlian. Nah pertahankan itu. Biarpun di mana aja tetap namanya. Itu aja sih pesan dari Kak Damar dan tim Bimbel Nusantara Belajar. Dan Kak Damar punya sedikit oleh-oleh ini identitas sebenarnya mulai dari angkatan 10. Kalau Bang Abi Seka nggak ada kepikiran gitu. Karena apa? Nah ini berupa pin Bu. Jadi saya pengen anak-anak Bimbel Nusantara Belajar satu angkatan dengan angkatan yang lainnya guyup, saling membantu, walaupun itu di SMA semi militer maupun di nanti TNI Polri, kedinasan, PTN. Karena alhamdulillah yang saya dengar tahun ini anak Bimbel Nusantara Belajar ada yang masuk Unair kelas 12, ada beberapa anak gitu kan juga yang masuk Unair pertama itu Bang Hilal masuk Unair FK. Nah kemudian cewek masuk FK lagi, anak NB juga. Nah sekarang Unair masuk psikologi lagi, juga ada UI, ITB sama ITS. Nah ini kan Kisra kan masuk ke Jalan Nusantara, Nusantara kan ada banyak yang Kak Damar kasih ini identitas Kisra. Kalau Kisra itu alumni Bimbel Nusantara Belajar angkatan ke-10. Silakan diterima. Yeay. Bangga ini.
susah nyarinya. Ya, kira-kira itu aja Ibu. Terima kasih banyak, terima kasih yang tak terhingga, terima kasih udah mempercayakan kami, sudah mempercayakan saya bangga banget. Juga saya bangga banget sama Abiseka, sama Kisra. Ya hanya Allah lah yang tahu bagaimana rasanya saya ini gitu ya, luar biasa sekali ya. Aduh mau nangis aja. Ada mau tambahin Bu? Iya sama-sama aja, saya juga terima kasih Pak Damar bisa membantu anak-anak saya bisa mencapai apa yang mereka pengen, itu aja sih. Ya kisah ya, jadi saya mau orang tua juga ekspektasi kami bisa, ekspektasi saya bisa sama Kisra, walaupun pokoknya bisa lah. Wah, nanti Kisra bisa jadi apa ya, kadang mau terusin aja nyari Kisra yang lain. Kira-kira gitu aja ya episode kita kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Akhir kata, Kak Damar, Ibu Yohana dan Kisra pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan nanti kalau saya ngomong merdeka, kita ngomong merdeka bareng-bareng dengan lantang ya. Dan merdeka! Merdeka! Wish.